Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaimah, NIM 501212751. Izin menyampaikan terkait tugas pada sesi 2 mata kuliah studi komparatif pendidikan di berbagai negara. Dalam sesi ini, poin yang pertama terkait pendidikan multikultural, yaitu 5 hal penting yang dibahas oleh penulis dalam materi pengayaan 2.1 dengan judul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0. Yang mana 5 hal penting yang dibahas oleh penulis tersebut yaitu: yang pertama, kebutuhan pendidikan multikultural di era industri 4.0. Menekankan bahwa pendidikan multikultural harus diterapkan sejak dini untuk membentuk karakter bangsa yang ideal, mengatasi dampak negatif revolusi industri 4.0 seperti pudarnya kearifan lokal, toleransi, dan tenggang rasa akibat kemudahan teknologi yang mengurangi interaksi sosial langsung. Yang kedua, penyebab konflik sosial di Indonesia, yaitu keragaman budaya, suku, etnis, dan agama ras di Indonesia ditambah digitalisasi dari industri 4.0 dapat menimbulkan konflik seperti diskriminasi dan radikalisme. Jika tidak ada pemahaman multikultural, terutama karena ketidaktahuan dan faktor eksternal seperti ekonomi. Yang ketiga, tujuan dan sasaran pendidikan multikultural. Tujuannya meliputi pemahaman diri mendalam, pengetahuan etnis lain, pengurangan diskriminasi, dan penguasaan kemampuan dasar. Yang keempat, pembentukan karakter dan identitas nasional. Pendidikan multikultural membentuk karakter melalui nilai-nilai kehidupan seperti religius, jujur, toleransi, disiplin, semangat kebangsaan, dan cinta tanah air yang mencerminkan identitas nasional Indonesia dan diintegrasikan dalam proses belajar sehari-hari. Yang kelima, implementasi di sekolah dan kurikulum. Pendidikan multikultural harus menjadi falsafah pendidikan, diimplementasikan melalui strategi seperti membangun paradigma inklusif, sensitivitas gender, anti-diskriminasi, serta integrasi dengan kurikulum berbasis kearifan lokal dan pendidikan kewarganegaraan untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman. Poin yang kedua terkait pengalaman yang saya jalani di tempat saya bertugas mengenai kegiatan dan program pendidikan multikultural. Yang pertama yaitu kegiatan ekstrakurikuler dan upacara yang menunjukkan keragaman budaya. Di SD 2 Malnu mengadakan kegiatan seperti Hari Kebudayaan, peringatan Hari Kartini, atau upacara Hari Kemerdekaan, yang mana kegiatan ini menampilkan pakaian adat dan seni budaya dari berbagai daerah. Pengalaman seperti ini memperkuat pendidikan multikultural karena siswa belajar secara langsung dari pengalaman, bukan hanya teori. Mereka belajar bahwa keragaman itu indah dan patut dirayakan. Yang kedua yaitu dalam menciptakan interaksi sosial yang menghargai perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, guru dan siswa diajak untuk membangun komunikasi yang inklusif, seperti tidak membeda-bedakan teman berdasarkan latar belakang, tidak membuli yang berbeda logat atau warna kulit, dan membiasakan saling membantu. Pengalaman ini penting untuk menanamkan nilai multikulturalisme secara praktis karena anak-anak belajar bahwa perbedaan bukan alasan untuk konflik, melainkan untuk saling belajar. Yang ketiga, penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Dalam lingkungan sekolah yang terdiri dari siswa dengan berbagai latar belakang daerah dan suku di SD 2 Malnu Pusat Menes, penggunaan bahasa Indonesia secara aktif dalam proses belajar mengajar menjadi jembatan komunikasi yang memperkuat rasa persatuan.
Guru juga dapat menanamkan kesadaran bahwa walaupun siswa memiliki bahasa daerah masing-masing, bahasa Indonesia mempersatukan semua anak bangsa tanpa menghapus identitas budaya lokal mereka. Apa langkah-langkah dalam menciptakan lingkungan multikultural? Migrasi dan adaptasi. Di sini Yosef sebagai pendatang baru harus belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sangat berbeda budaya, kebiasaan, bahasa sosial. Yang selanjutnya identitas dan keraguan diri, yang mana Yosef yang sebelumnya bersinar di rumahnya menjadi sangat pendiam dan ragu ketika menghadapi lingkungan baru. Yang selanjutnya bullying dan intimidasi. Tindakan ejekan yang dihadapi Yosef, tekanan kelompok menjadi aspek nyata dari kehidupan sekolah yang digambarkan. Yang selanjutnya empati dan keadilan. Di sini ada sahabatnya yaitu teman barunya Hazel yang mencoba menjadi suara benar ketika melihat perlakuan tak adil meskipun tak selalu berhasil meyakinkan otoritas. Yang selanjutnya peran guru. Guru berusaha mengendalikan kelas namun ia tidak sepenuhnya menyelesaikan agar konflik antar murid. Harapan dan keterbukaan. Meskipun cerita penuh konflik, akhir film memberi sedikit harapan bahwa Yosef bisa diterima dan menemukan teman. Trauma dan kenangan masa lalu. Flashback menggambarkan bahwa pengalaman masa lalu Yosef sangat mempengaruhi bagaimana ia bereaksi di lingkungan baru dan menahan dirinya untuk benar-benar bersuara. Pesan moral dari video ini yaitu berpusat pada pentingnya empati, penerimaan dan ketahanan dalam menghadapi perbedaan budaya dan tantangan sosial. Cerita ini juga mengingatkan kita untuk tidak menghakimi seseorang berdasarkan latar belakangnya, melainkan memahami dan mendukung mereka untuk membangun hubungan yang positif. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, yaitu yang pertama menggunakan bahasa yang inklusif, yang kedua menghargai perbedaan, yang ketiga mengembangkan program kemitraan, yang keempat perayaan keberagaman melalui acara sekolah. Poin yang ketiga terkait mengamati video dengan judul New Boy, yang mana video New Boy ini film berkisah tentang Yosef, seorang anak dari Afrika yang baru saja pindah dan mulai sekolah di Irlandia. Di sekolah barunya, Yosef harus menghadapi berbagai tantangan sosial, perlakuan berbeda, ejekan, konflik dengan teman sekelas, dan kelemahan guru dalam menangani konfliknya. Adapun hal-hal yang dapat dipelajari dari film tersebut yaitu mengandung apa saja di dalam video tersebut. Yang pertama, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.